Kali ini, yuk kita bareng-bareng masuk ke dunia para dewa Mesir kuno. Ini bukan cuma soal mitologi, tapi juga tentang intrik, kekuatan kosmik, dan yang paling seru, drama keluarga yang luar biasa. Gini, ini bukan cuma soal daftar nama dewa ya, tapi kita bakal menyelami sebuah saga epik, sebuah kisah tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan balas dendam yang ternyata membentuk seluruh peradaban Mesir kuno. Oke, jadi gimana alur ceritanya? Ada 4 babak utama. Kita akan mulai dari puncak kekuasaan, lalu masuk ke tragedi keluarga, kebangkitan sang pahlawan, sampai ke para penjaga alam baka. Langsung aja kita bedah satu-satu. Oke, kita mulai dari yang paling puncak ya. Dari 2 dewa yang jadi representasi kekuatan kosmik paling tinggi, yang jadi fondasi dari segalanya di alam semesta Mesir kuno. Pertama, tentu saja ada Ra, sang dewa matahari. Coba bayangin deh, dia ini yang mengontrol siklus siang dan malam. Dia dianggap terlahir kembali setiap pagi, lalu mati saat senja, yang melambangkan siklus kehidupan yang gak ada habisnya. Selain Ra, ada juga Amun. Nah, kalau Ra itu dewa matahari, Amun ini dianggap sebagai rajanya para dewa. Dia adalah sumber utama dari semua kekuatan, termasuk kekuasaan para Firaun. Nah, ini nih bagian yang seru banget. Bayangin, 2 kekuatan super ini nggak bersaing, tapi malah melebur jadi satu. Jadilah Amun-Ra, entitas paling berkuasa di seluruh alam semesta Mesir. Kekuatannya jadi absolut. Oke, dari puncak kekuasaan, sekarang kita turun ke drama intinya. Ini dia, mitos utama dalam jajaran Dewa Mesir. Sebuah tragedi keluarga klasik yang bakal mengubah segalanya. Jadi, tokoh utamanya adalah Osiris. Dia ini raja yang baik hati, sangat dicintai rakyatnya, dan dianggap sebagai dewa yang membawa kesuburan dan kemakmuran ke seluruh negeri. Dan tentu, di samping raja yang hebat, ada ratu yang nggak kalah hebatnya, Isis. Dia ini istrinya Osiris, dewi yang kuat banget, pelindung sihir, dan simbol keibuan. Tapi, dalam setiap drama keluarga, pasti ada konflik kan? Nah, disinilah muncul Seth. Dia ini saudaranya Osiris, tapi hatinya penuh dengan iri dan dengki melihat kekuasaan dan betapa dicintainya Osiris oleh semua orang. Dan kecemburuan Seth ini berujung pada pengkhianatan yang fatal. Dia membunuh Osiris. Tapi Isis, dengan kesetiaannya yang luar biasa, mengumpulkan lagi potongan tubuh suaminya, membungkusnya dengan perban, dan dari sinilah lahir mumi pertama. Tradisi mumifikasi yang kita kenal itu ternyata berawal dari kisah cinta dan duka ini. Jadi, meskipun Osiris kalah di dunia manusia, ceritanya nggak berhenti di situ. Justru dia bangkit lagi, tapi sebagai penguasa baru, Raja Dunia Orang Mati. Dia yang jadi hakim penentu nasib para arwah di alam baka. Tapi tunggu, ceritanya belum selesai, karena dari tragedi ini muncullah seorang pahlawan, seorang putra yang lahir untuk balas dendam dan memulihkan kembali keseimbangan alam semesta. Dan inilah dia, Horus, putra Isis dan Osiris. Sejak kecil, dia sudah ditakdirkan untuk satu misi, merebut kembali tahta ayahnya yang sah dan menuntut balas atas pembunuhan yang dilakukan oleh pamannya, Seth. Jadi, pertarungan mereka ini bukan cuma soal warisan keluarga ya, ini jauh lebih besar. Di satu sisi ada Horus, simbol keteraturan dan cahaya, pewaris yang sah. Di sisi lain ada Seth, perwujudan kekacauan dan kegelapan, sang perampas takhta. Nasib seluruh Mesir dipertaruhkan di sini. Dan setelah pertarungan yang benar-benar epik, Horus akhirnya berhasil mengalahkan Seth. Kemenangannya ini bukan cuma kemenangan pribadi, tapi juga kemenangan keteraturan atas kekacauan. Keseimbangan alam semesta pun pulih dan Horus menjadi raja baru Mesir. Nah, setelah drama utama keluarga ini selesai, bukan berarti ceritanya habis. Masih banyak dewa-dewi penting lain yang punya tugasnya masing-masing untuk menjaga alam semesta tetap berjalan dengan baik. Mereka ini para spesialisnya. Contohnya Anubis. Dewa berkepala serigala ini perannya penting banget. Dia yang jadi pemandu arwah dari dunia orang hidup ke alam baka, memastikan perjalanan mereka aman. Tapi tugasnya bukan cuma nganterin aja loh, dia juga yang menentukan nasib arwah itu. Pertanyaannya, gimana caranya dia menghakimi mereka? Siapa yang layak dan siapa yang tidak? Nah, ini dia ritual yang paling terkenal, penimbangan jantung. Jadi, jantung si arwah akan ditaruh di satu sisi timbangan, dan di sisi lainnya ada sehelai bulu kebenaran milik Dewi Ma'at. Kalau jantungnya lebih berat karena penuh dosa, ya nasibnya buruk. Tapi kalau seimbang, berarti dia layak masuk ke abadian. Lalu ada Thoth.
Anggap saja dia ini pustakawan dan notaris alam semesta. Dia dewa pengetahuan, yang konon menemukan tulisan hieroglif dan dialah yang mencatat semua kejadian penting di alam semesta. Jangan lupakan Bastet, dewi berkepala kucing. Dia ini unik banget. Di satu sisi, dia adalah pelindung yang keibuan dan lembut. Tapi di sisi lain, dia bisa jadi sosok yang sangat ganas dan berbahaya kalau diganggu. Keren kan? Dan sebagai penutup jajaran dewa-dewi ini, ada Mut. Namanya sendiri berarti ibu. Sebagai istri dari dewa tertinggi, Amun, dia adalah simbol utama dari cinta dan perlindungan seorang ibu bagi seluruh Mesir. Jadi, kalau kita lihat lagi, kisah para dewa ini kan sebenarnya cerminan pertarungan abadi antara keteraturan dan kekacauan, kehidupan dan kematian. Ini cara orang Mesir kuno memahami dunia mereka. Nah, pertanyaan buat kita sekarang, dari semua kekuatan itu, kira-kira kekuatan mana sih yang paling besar pengaruhnya dalam membentuk dunia kita hari ini?